Viral, seorang anggota di Sub Kota Depok menjadi Spider-Man nempel di pick-up terseret 200 meter. Seorang anak di bawah umur di Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual. Makan siang bersama Presiden Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim membahas kemajuan kedua negara. Seorang anggota Dinas Perhubungan Kota Depok menjadi Spider-Man nempel di mobil bak terbuka di Jalan Raya Bogor, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi ini terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Disub. Terus mang. Bawa. Dalam rekaman video amatir yang beredar, terlihat anggota di Sub menempel seperti Spider-Man di bagian depan mobil pickup terbuka. Peristiwa berawal saat petugas berusaha menghentikan mobil bak terbuka yang overload yang berjalan zigzag dari arah Jakarta menuju Bogor. Namun saat diberhentikan, sang sopir marah dan kembali melanjutkan perjalanannya. Petugas di Sub pun kembali berusaha menghentikan sopir hingga akhirnya terdorong dan menempel di bagian kaca depan mobil dan terseret sejauh 200 meter. Oleh karena itu, dan mobil juga muatan overload, jadi di percis di lampu merah yang kedua ini, saya stop, saya pinggirkan, dan setelah mengucap seperti itu, sopirnya naik kembali ke mobilnya, lalu menginjak gas. Jadi menginjak gas, dan dengan refleksnya saya yang berada di depan mobil tersebut, saya langsung refleks menaik di depan mobil itu. Selain sempat tancap gas dan membawa seorang petugas di Sub, sang sopir mobil pickup bahkan juga sempat berkata kasar kepada petugas lantaran tak terima diberhentikan. Kasus ini pun kini tengah diselidiki Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun di Kota Batu, Jawa Timur mengakibatkan bus mengalami remblong sehingga 4 orang meninggal dan 10 lainnya luka-luka. Dari jumlah korban tersebut, 4 korban luka dan harus menjalani operasi. Saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Korban kecelakaan beruntun di Kota Batu, Jawa Timur dirawat di 2 rumah sakit berbeda. Korban luka berat mengalami cedera bagian pembuluh darah dan patah bagian pinggul, harus dirujuk Rumah Sakit Syaiful Anwar Kota Malang untuk dilakukan tindakan operasi. Sementara sebanyak 10 orang mengalami luka sedang dirawat di Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu. Dari 10 korban luka, 2 diantaranya juga harus menjalankan tindakan operasi. Untuk korban meninggal, saat ini sudah dibawa pulang keluarganya untuk dimakamkan. Akhir kan ada 4 orang ya, 2 luka berat, 2 luka sedang. Luka sedang ini sudah ditindakan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Batu, RSB, semakin membaik. Kemudian yang 2 lagi yang luka berat ada di Kota Malang. Nah ini juga tadi kita dapatkan informasi pasca tindakan, mereka juga semakin baik. Jadi luka yang dari berat sudah ke ringan, semoga ini sudah tinggal proses pemulihan. Nanti teman-teman medis yang akan menangani ini. Sebelumnya diberitakan pada Rabu malam, 1 dari 4 bus yang membawa rombongan pelajar dari Bali mengalami remblong yang mengakibatkan tabrakan beruntun. 4 orang meninggal dan 10 lainnya luka-luka. Polisi menemukan fakta bahwa seluruh bus yang digunakan rombongan tidak layak jalan. Selain itu, izin angkut dan izin kir 4 bus tersebut telah kadaluarsa lebih dari 1 tahun. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang anak di bawah umur di Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual. iNews yang akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, seorang anak di bawah umur asal Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan. Tak hanya merundung korban, para pelaku juga diduga melecehkan korban dengan menggunakan terong dan jagung.
Aksi dugaan perundungan anak di bawah umur di Garut viral di media sosial setelah anggota DPR Atalia Praratia mengunjungi korban. Perundungan diduga dilakukan kakak kelasnya saat korban masih berusia 10 tahun. Tidak hanya jadi korban perundungan, para pelaku juga melecehkan korban dengan menggunakan terong dan jagung. Mirisnya, kasus ini terjadi pada tahun 2022 lalu, namun hingga kini belum terungkap. Menurut keterangan Polres Garut, korban baru melapor ke polisi pada 20 Desember 2024. Nah, kami sangat hati-hati dalam melaksanakan penyidikan ini karena ini sudah cukup lama dan juga mengenai korban adalah anak di bawah umur dan juga pelaku adalah anak di bawah umur. Sampai saat ini kami sudah memeriksa beberapa saksi, sudah memeriksa korban, sudah memeriksa dokter juga yang memeriksa pada awal korban di obat, dan juga kita sudah memintakan visum, juga meminta kepada UPTD PPA untuk dilakukan pendampingan serta psikolog. Saat ini korban mendapatkan pendampingan dari UPTD PPA Pemkab Garut dan KPAI Tasikmalaya. KPAI fokuskan pada pemulihan psikis anak baik korban maupun terduga pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dugaan perundungan anak di bawah umur di Garut, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami Atalia Praratia, anggota Komisi 8 DPR RI, dan Debbie Agus Friansa Rahayu sebagai kuasa hukum korban. Selamat siang Bu Atalia dan Pak Debbie. Selamat siang, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Debbie, saya mau ke Ibu Atalia terlebih dahulu. Ibu Atalia, bisa diceritakan nggak sih Bu, awal muasal Ibu mengetahui kasus ini dari mana Bu? Iya, jadi di awal minggu ini ada sebuah DM ya, direct message yang masuk ke Jabar Bantuan Hukum. Jadi kebetulan saya adalah sebagai pembina Jabar Bantuan Hukum yang menjadi pembina pada saat ini adalah Pak Debbie begitu ya. Jadi beliau ini bersama dengan teman-teman Jabar Bantuan Hukum adalah kuasa hukum korban yang ditunjuk oleh ibundanya. Nah, pada waktu itu, kemudian teman-teman dari Jabar Bantuan Hukum menghubungi saya. Karena biasanya kalau ada kasus seperti ini, kami sering banyak berkomunikasi begitu, dan saya katakan tolong langsung datang dan pastikan apakah betul atau seperti apa kasusnya, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika saya sudah mendapat informasi, saya langsung terjun bersama teman-teman keesokan harinya begitu ya, dan saya langsung bertemu dengan ibunda korban. Pada saat itu ibunda dalam keadaan sangat mungkin lebih ke histeris juga ibundanya. Kemudian dia menangis terus-menerus. Sementara saya melihat sang korban, dia masih terlihat bingung ya, dan dia tidak mau banyak berkomunikasi begitu. Itu di awalnya seperti itu. Baik, awalnya ada direct message begitu. Lantas Bu, langkah pertama setelah mendapatkan direct message ini selanjutnya apa? Apakah langsung mengunjungi korban atau bagaimana Bu? Iya. Pada saat itu saya langsung mengunjungi korban, dan ketika saya berbicara dengan ibunya, saya mencoba untuk menggali permasalahan begitu. Dan ibunya menyampaikan bahwa bagaimana kemudian proses terjadinya bullying ini sudah sekian lama. Jadi semenjak si korban ini TK begitu. Dan karena mereka teman sebayanya, temannya sendiri begitu, teman permainannya yang kemudian berlangsung terus, dan pada akhirnya pada tahun 2022 lah terjadi kasus pembulian yang juga berkaitan dengan pelecehan seksual tersebut ya. Jadi memasukkan terong dan juga jagung ke dalam alat vital korban. Nah, pada waktu itu ibunya sebetulnya mengetahui karena apa? Pada saat anaknya pulang, anaknya mengeluhkan sakit pada saat ketika dia ingin buang air kecil begitu kan. Kemudian setelah ibunya lihat, ternyata memang dalam keadaan yang cukup parah, berdarah, bengkak, bernanah dan lain-lain. Nah, kemudian setelah itu anaknya tidak mau lagi untuk datang ke sekolah. Nah, ibunya sudah saya tanyakan mengapa ini bisa terjadi sampai 2 tahun, ibu baru lapor sekarang kan begitu ya. Ternyata pada saat itu sang ibu sudah berupaya begitu mencari keadilan, bagaimana dia bertemu dengan pelaku begitu atau keluarga pelaku, kemudian juga dia mencoba untuk bertemu dengan perangkat desa di sekitarnya. Namun yang terjadi adalah mereka membuat surat pernyataan, namun kemudian diabaikan. Dan seolah-olah si ibu ini dianggap dia melakukan tindakan pemerasan dan lain sebagainya seperti itu.
Baik, saya ke Pak Debi sekarang. Pak Debi, kalau misalkan berdasarkan dari keterangan yang sudah digali dari Ibu Atalia, ini korban sudah mengalami bullying dari TK. Tapi kenapa baru dilaporkan ini 2 tahun yang lalu, Pak Debi? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Pada sebelumnya, Jabar Bantuan Hukum telah datang ke tempat lokasi dan menceritakan dari ibunya bahwasanya kenapa tidak melapor. Ya. Karena adanya kesabaran dari kedua orang tuanya, ke orang tuanya. Nah, itu tuh mengatakan bahwasanya gini, udah sempat mengadu ke sekolah, namun ketika bertanya ke pihak sekolah, yaitu sabar dulu aja Bu, sabar dulu aja. Lalu sudah dibicarakan juga ke pihak korban, yaitu pelaku ternyata bilangnya sama demikian, cukup sabar aja. Nah, sehingga ibu korban ini tidak berani melapor itu, yaitu dipendam dulu aja gitu. Baik, tapi sebelumnya Pak Debi ini menjadi kuasa hukum korban ini sejak kapan, Pak? Ya, baik, terhitung tanggal 7 Januari 2025 ini, kan korban ini mendirect ya, ibundanya itu mendirect message ke Instagram Jabar Bantuan Hukum, lalu tim kami ke sana ke lapangan, lalu kami menggali cerita kronologi seperti apa, dan pada saat itu kami membuat surat kuasanya langsung. Oke. Ya. Berarti dari Januari, berarti baru saja. Lantas langkah hukum yang sudah diambil, Pak Debi, apa Pak? Baik, pada tanggal Selasa 7 Januari 2025, pihak ibunda korban sudah mendatangi Polres Garut. Lalu tanggal 9 Januari 2025 yang rencananya akan dilaksanakan visum, akan tetapi belum sempat karena masih trauma gitu. Dan hari ini kebetulan saya mendapat info juga dari penyidik bahwasannya akan diperiksa tambahan. Nah, tim kami sudah akan ke sana. Berencana itu tanggal jam 13.30. Setelah Jumatan. Baik, saya ke Ibu Atalia kembali. Ibu Atalia, untuk kondisi korban saat ini terakhir pada saat Ibu mengunjungi, kondisinya seperti apa, Bu? Ya, jadi kondisi korban pada saat ini dia tidak banyak bicara. Saya melihat dia seperti masih trauma begitu ya, karena ketika saya pegang dia masih ada menghindar dan lain sebagainya. Begitu ada rasa ketakutan ya Bu ya? Ada rasa ketakutan. Kemudian sebetulnya juga kondisi mental ini juga terjadi kepada keluarga korban. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi kalau kejadian seperti ini itu tidak hanya terkait dengan korban, tapi terkait dengan keluarga korban. Jadi saya melihat bagaimana ibundanya menangis terus-menerus karena dia merasa tertekan. Anaknya sudah menjadi korban, lalu kemudian juga dia mendapatkan intimidasi dari lingkungannya sehingga mereka harus pindah. Bayangkan, ini ibunya ini adalah kepala keluarganya. Dia punya warung begitu, dia harus meninggalkan warungnya sehingga dia tidak punya pendapatan. Kemudian dia tidak bisa pulang. Kenapa? Karena anaknya tidak mau. Bahkan kalau harus melapor ke Garut, anaknya ini hanya mau di terminal saja. Dia tidak mau untuk datang apakah ke wilayah rumah tempat tinggalnya ataukah harus ke kepolisian dan sebagainya. Jadi bahkan pada hari ini pun harus ada melapor, harus visum dan sebagainya. Mereka masih belum siap begitu. Apakah sudah ada pendampingan Bu Atalia untuk korban dan keluarga korban? Ya, saya mendengar informasi cukup baik ketika saya kemudian mengumumkan di media sosial saya itu, alhamdulillah banyak sekali yang memberikan perhatian ya, baik dari UPTD PPA, kemudian juga bahkan dari kementerian, baik dari wilayah setempat, anggota DPR setempat, pemerintah setempat, itu semua alhamdulillah mereka kemudian langsung memberikan perhatian khusus. Jadi saya kira tugas saya sebagai anggota Dewan adalah memastikan bahwa masyarakat itu bisa mendapatkan perlindungan yang maksimal, keamanan yang maksimal. Nah, maka ketika saya menemukan sebuah informasi, maka saya akan coba telusuri kebenarannya, kemudian saya akan sampaikan ini kepada pemerintah, karena tugas utama ini ada di pemerintah. Bahwa kemudian ada Jabar Bantuan Hukum, bahwa kemudian ada masyarakat yang peduli lainnya yang akan mendampingi, itu adalah tambahan saja gitu. Jadi saya minta pemerintah tolong selesaikan kasus-kasus seperti ini dan pastikan ini tidak terjadi lagi. Karena kasus bullying yang sudah sampai bertahun-tahun ini, saya merasa miris ya. Kenapa? Karena ini seharusnya ketika diketahui oleh keluarga korban, kemudian juga diproses, itu
lingkungan itu harus membantu. Ya. Sekolah juga harus membantu, tidak boleh dibiarkan ini dibungkam begitu. Ya. Sampai 2 tahun dan bahkan sekarang bertambah parah saya karena saya melihat foto alat vitalnya begitu yang baru saja diambil, ini masih sangat mengerikan begitu. Jadi saya kira ini memang harus terus didampingi begitu. Baik, Bu Atalia, kalau misalkan kita lihat ini sebenarnya kasus serupa ini seringkali terjadi di masyarakat. Sebenarnya apa langkah tegas yang harus dilakukan pemerintah sih, Bu, agar kasus-kasus ini cepat diusut, cepat tuntas, dan juga tidak muncul lagi kasus yang serupa, Bu? Ya, jadi saya kira bahwa komitmen kita ya, warga negara Indonesia, kemudian juga pemerintah untuk menghadirkan sekolah ramah anak, itu saya kira sudah patut diacungkan jempol ya. Namun bagaimana pelaksanaannya itu yang perlu kita tekankan. Jadi selama ini terkait dengan masalah bullying dan lain sebagainya itu yang dikuatkan adalah guru BK saja. Sementara yang kita perlukan adalah juga pelaporan ya, atau juga pelindungan dari teman sebayanya. Jadi kalaulah ada teman-teman sebaya yang bisa membantu dia atau yang bersangkutan atau siapapun, apakah melihat, apakah mereka dicurhati begitu ya, itu harusnya juga bantu untuk melaporkan sehingga kasus ini tidak berkepanjangan seperti saat ini. Jadi konsulen teman sebaya yang sebetulnya BKKBN punya ini perlu dikembangkan menurut saya. Jadi di sekolah-sekolah itu selain juga ada satgas ya anti kekerasan atau ada guru BK yang diberikan pendalaman lebih atau pembekalan terkait dengan hal-hal seperti ini, saya kira konselor teman sebaya itu penting sekali supaya teman-teman saling membantu teman yang lain. Gitu. Kemudian informasi terkait dengan ketika mereka mendapatkan bullying, karena tidak semua anak siap untuk bicara bahkan pada orang tuanya, maka perlu ada sebuah langkah atau sebuah ruang bagi mereka untuk menyampaikan terkait dengan apa yang mereka rasakan begitu ya, itu kepada orang yang tepat, apakah dalam bentuk sebuah mungkin lembaga begitu ataukah hal lainnya, tetapi mereka harus bisa nyaman. Jadi kalaulah seandainya kita sudah punya sekarang di kementerian itu sudah punya sebetulnya ya, itu namanya SAPA 129. Di provinsi juga ada sampai Kajol dan sebagainya, itu kita punya sebetulnya. Hanya informasi itu tidak sampai kepada masyarakat luas gitu, sehingga ketika terjadi sebuah kejadian seperti ini mereka bingung ini harus kemana gitu, seperti itu. Baik, terakhir ke Pak Debi. Pak Debi, saat ini kasusnya sudah mulai mencuat, masyarakat juga sudah mulai menghujat nih tindakan dari pelaku. Lantas langkah hukum selanjutnya dari Pak Debi untuk melindungi korban seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Dari Jabar Bantuan Hukum tentunya melaksanakan bersurat ke LPSK untuk perlindungan korbannya, lalu menghadirkan juga dari UPT PPA terkait psikologi forensiknya, lalu juga pasca klinisnya, psikologi klinisnya kami siapkan juga, serta kita sudah membuat grup khusus yang berisikan korban dengan para pendamping hukum. Baik, terima kasih banyak Pak Debi selaku kuasa hukum dari korban dan Ibu Atalia selaku anggota Komisi 8 DPR RI atas waktunya sudah bergabung bersama kami dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus Difabel serta barang bukti dari kepolisian. Kejari Mataram langsung melakukan penahanan terhadap tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswa di Mataram tersebut selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Nggak bisa, Pak. Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus Difabel beserta barang bukti kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka menyampaikan pelimpahan tahap 2 oleh pihak kepolisian dilakukan setelah jaksa peneliti menyatakan berkas perkara Agus Difabel dinyatakan lengkap atau P21. Penyandang disabilitas ini untuk selanjutnya akan ditahan di rutan kelas 2A Kuripan selama 20 hari ke depan. Yang bersangkutan akan ditahan rutan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat.
di mana berdasarkan hasil gelar yang bersangkutan ditahan rutan ini sudah memenuhi beberapa aspek, adanya diantaranya ada 4 ahli dari visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus disangkakan melanggar pasal 16 huruf C dan A, junto pasal 15 ayat 1 huruf E, Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Ia terancam 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Tim kuasa hukum Agus pun mengajukan surat keberatan dan meminta Agus dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu tim pendamping Agus Buntung tersangka pelecehan seksual mahasiswa di Mataram NTB keberatan Agus dijadikan tahanan rutan. Pendamping Agus khawatir hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Dua hal itu bisa dipilih gitu. Kalau misalnya tahanan rutan kemudian menjadi soal yang sangat substantif dalam hal ini, yang dapat nanti kemudian terblok up meledak menjadi isu hak asasi manusia gitu kan. Kenapa kemudian kita tidak memilih jenis penahanan yang lain? Seperti tahanan kota, kalau misalnya tahanan kota masih ragu, tahanan rumah bagus ya. Sejauh ini ketika Polda NTB memberikan status tahanan rumah kepada Iwas, ya kami sangat mengapresiasi. Dan dia kooperatif kan? Ya kan? Berdasarkan KUHP, indikasinya seorang ini harus dilakukan penahanan ya kan? Karena dia dikhawatirkan melarikan diri. Ya kan? Kemudian merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti. Tidak kooperatif. Ya kan? Itu indikator hukumnya gitu. Dan selama dia dilakukan penahanan rumah, Agus ini tidak pernah Pemirsa, sebuah pagar bambu membentang sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar pembatas ini menjadi sorotan karena tidak mengantongi izin dan tidak ada yang mengetahui siapa pemiliknya. Pagar laut yang terbuat dari bambu dengan panjang 30 km terbentang sepanjang pantai Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar bambu ini terbentang dari Desa Marga Mulia sampai dengan Desa Ketapang. Pagar bambu di laut juga bisa ditemukan membentang dari Desa Patra Manggala hingga dengan Desa Ketapang, Kabupaten Tangerang, Banten. Usai viral di media sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung menuju ke lokasi. Pagar bambu yang terpasang di laut ini langsung disegel. Penyegelan dilakukan karena pagar bambu laut tidak memiliki izin. Bila dalam 20 hari masih belum ada yang mengurus izin, pagar bambu ini akan dibongkar. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK-PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti. Keberadaan pagar ini cukup mengganggu nelayan. Asalnya sebelum ada pagar, penghasilan nelayan kecil mencapai 10 hingga 20 kg sekali melaut, kini menurun sekitar 2 kg. Tidak hanya itu, penggunaan solar juga menjadi bertambah karena nelayan harus berputar mengitari pagar sebelum bisa melaut. Nah, ya sekitar 99% lah mengganggu. Nah, iya. Adapun untuk bahan bakar juga ngaruh Pak? Ya jelas ngaruh. Biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Iya, Cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya perjalanan. Saat ini menurut data DKP Provinsi Banten adalah lebih dari 3.000 nelayan dan 502 pembudidayaan di kawasan ini. Keberadaan pagar ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak habitat biota laut yang ada di sekitarnya.
Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi sudah ada rekan kami Hasnugara yang saat ini berada di pantai tempat pagar laut berada. Selamat siang Hasnugara. Hasnugara, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah pagar laut ini terlihat jelas dari pantai, Hasnugara? Ya, terima kasih Alisa. Selamat siang pemirsa, dapat kami laporkan saat ini saya berada di pesisir pantai di Desa Krojo, Kecamatan Krojo, Kabupaten Tangerang, di mana memang di belakang saya masih nampak terlihat kurang lebih 500 meter. Di belakang saya terdapat memang pagar bambu misterius yang ada seperti itu di laut pesisir Kabupaten Tangerang, di mana memang pagar bambu misterius yang ada di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang ini sepanjang 30,16 km yang membentang di 4 kecamatan, 16 desa yang ada di Kabupaten Tangerang. Ya, memang adanya pagar bambu misterius ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat sekitar, yakni khususnya para nelayan yang biasa beraktivitas halu lalang mencari ikan ke tengah laut. Namun adanya pagar bambu ini membuat mereka kesulitan untuk mencari pintu-pintu yang bisa mereka akses untuk melewati pagar bambu ini. Ya, seperti inilah suasananya. Memang cukup jauh di sana, tidak hanya pagar bambu, namun juga ada bahan berupa paranet dan juga karung pasir untuk menahan beban bagi bambu agar tidak terombang-ambing oleh ombak. Yang kita ketahui memang 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang ini, diantaranya mulai dari Kecamatan Pusnaga, memang kemarin pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan penyegelan terhadap bambu-bambu yang ada di laut pesisir Kabupaten Tangerang ini, di mana memang pihak kementerian melalui Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan menghimbau kepada pemilik atau perusahaan yang melakukan hal ini untuk segera mencabut dengan memberikan waktu estimasi 10 hingga 20 hari ke depan. Begitu, Alisa. Baik, Hasnugara, kalau misalkan memang sudah disegel, tapi apakah Anda mungkin sebelumnya sempat berbincang kepada salah satu nelayan, apakah memang benar pengerjaan ataupun pembangunan dari jembatan pagar di laut ini dilaksanakan setiap malam, Hasnugara? Ya, baik, Alisa, memang menurut pengakuan para nelayan, aktivitas pemasangan pagar bambu ini dilakukan tidak hanya pada malam hari, melainkan pada waktu pagi hari hingga siang hari. Adapun para pekerja diinformasikan mendapat upah dari melakukan pemasangan pagar tersebut sebesar Rp100.000. Rp100.000 per hari, Hasnugara? Ya. Baik, betul, Alisa. Apakah pada saat itu nelayan ataupun warga setempat tidak ada yang menegur ataupun melarang pembangunan dari pagar laut tersebut? Ya, jadi memang rasa keingintahuan para nelayan yang melakukan aktivitasnya untuk pergi berhalu lalang mencari ikan, mereka sempat bertanya kepada para pekerja yang melakukan pemasangan bambu ini. Namun mereka tidak mengetahui, namun mereka ingin mengetahui apa yang sedang mereka lakukan dan untuk apa, gitu lah. Tapi berdasarkan pengakuan para nelayan, pekerjaan ini dilakukan berdasarkan pengakuan para pekerja ini sebagai bentuk proyek strategis nasional. Seperti itu, Arista.
Baik, terima kasih banyak laporannya Hasnugara. Pemerintah sudah mengimbau dari pihak ataupun dari oknum yang membangun pagar untuk segera merobohkan pagar dalam kurun waktu 10 sampai 20 hari ke depan. Terima kasih, selamat kembali bertugas Hasnugara. Pemirsa, puluhan balita serta ibu hamil dan menyusui mendapatkan menu makan bergizi di Posyandu Anyelir 1, Jakarta Timur. Selengkapnya tetaplah bersama Indonesia. Pemirsa, puluhan balita serta ibu hamil dan menyusui mendapatkan menu makan bergizi gratis di Posyandu Anyelir 1, Jakarta Timur. Para ibu hamil dan menyusui ini akan menerima satu set menu lengkap yang didistribusikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat. Pendistribusian menu makanan bergizi gratis dilaksanakan di Yayasan Rumah Aksi Inspirasi Ciracas. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, juga Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka ikut memantau pembagian makanan bergizi gratis bagi ibu hamil dan menyusui serta kepada balita ini. Dari masing-masing SPPG. Tujuannya apa? Karena masing-masing SPPG memiliki kondisi yang berbeda-beda. Tentunya kita akan melihat ketersediaan bahan pangan yang ada di lokal. Karena salah satu tujuan dari makan bergizi gratis ini adalah supaya nantinya ekonomi lokal bisa benar-benar bergerak dan ekonomi di masing-masing daerah tempat SPPG itu berada betul-betul bisa dapat meningkat. Pemirsa, makan bergizi gratis ini tak hanya diberikan untuk anak sekolah, tetapi juga untuk ibu hamil dan menyusui. Para peserta mendapatkan satu set menu lengkap yang didistribusikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat. Lantas bagaimana pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis di Posyandu? Berikut laporan rekan kami Hamzah Hasibuan dari Posyandu Anyelir 1 dan Dilami Aulia dari Posyandu Dahlia 2, Jakarta Timur. Ya pemirsa, saat ini kita sedang berada di salah satu lokasi pembagian makan bergizi gratis. Saat ini kami sedang berada di Posyandu Anyelir 1 yang berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur. Di Posyandu Anyelir 1 ini beberapa ibu-ibu, yaitu ibu hamil dan juga ibu menyusui serta puluhan balita diberikan makan bergizi gratis yang disediakan oleh pemerintah. Di Posyandu Anyelir 1 ini terdapat 2 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan juga 25 balita yang tadi sudah menerima program makan bergizi gratis. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu ibu yang membawa balitanya ke Posyandu Anyelir 1. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tias. Oke Ibu Tias, mungkin bisa dijelasin sedikit Ibu, ini kan untuk anaknya, untuk balita, tadi menunya ada apa aja Ibu? Menunya ada telur, sayur, ada buah, ada susu dan ada nasi pastinya. Oke, kalau menurut penglihatan Ibu nih, tadi anaknya suka kah atau gimana Bu? Alhamdulillah suka, lahap makanya nih udah tinggal dikit dia, makanya buahnya juga suka dia. Oke, kalau dari Ibu sendiri nih Bu, sebagai ibu yang memiliki anak, perasaannya gimana sih Bu mendapatkan makan bergizi gratis ini? Ya senang, mudah-mudahan sih ada tiap hari. Oke, yang terakhir Ibu, mungkin harapannya Bu untuk program ini Bu ke depannya? Semoga lancar terus, berjalan dengan lancar terus, sukses lah itunya. Terima kasih Ibu Tia, sehat selalu untuk anaknya Ibu ya. Ya, itu dia pemirsa, makan bergizi gratis yang dibagikan di Posyandu Anyelir 1. Semoga dengan harapan dari warga juga makan bergizi gratis ini bisa bermanfaat untuk menunjang gizi anak bangsa ke depannya. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar anak didik, tapi juga menyasar ibu hamil dan ibu menyusui. Seperti di Posyandu Dahlia 2, Jakarta Timur, yang mana di sini memang sudah didistribusikan puluhan box makan bergizi gratis. Nah, kita lihat langsung pemirsa, inilah menu makanan pada hari ini. Ada sayur labu, kemudian ada telur, ada nasi, dan buahnya ada jeruk. Bagaimana rasanya? Kita langsung wawancara salah satu ibu menyusui. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Anida. Ibu, seperti apa Bu rasanya makanan pada hari ini? Enak, lumayan, nasinya enak, wangi. Ininya rasanya pas sih ya menurut saya. Kemudian ini kan berarti memang sudah berjalan selama 5 hari. Sejauh ini menu makanan
makanan apa sih yang paling Ibu suka? Semua sih saya paling suka sayur-sayuran. Dan ini kan udah lengkap ya. Mungkin beda hari akan beda menu ya. Pasti akan bervariasi. Hari ini telur dan sayur labu siam itu udah cukup. Kemudian kalau misalnya tadi kalau untuk mendapatkan makanan ini harus ke posyandu terlebih dahulu atau seperti apa Ibu? Gimana? Maaf. Harus ke posyandu terlebih dahulu atau seperti apa? Oh iya ya, agak sedikit ribet ya karena ini anaknya ada yang rewel, ada yang kecil ya. Mungkin apa dibagiin langsung ke rumah gitu ya. Bisa didata kan yang mana yang menyusui, yang mana yang hamil gitu ya. Kalau kesini agak sedikit ribet. Berarti harapan kedepannya seperti itu? Iya, agak. Terima kasih banyak ya, selamat makan kembali. Pemirsa, tentu untuk makan bergizi gratis ini sudah memenuhi AKG atau angka kecukupan gizi bagi ibu hamil dan juga ibu menyusui. Dari Jakarta, Dilamia Aulia, Jakarta Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, meski di beberapa daerah di tanah air program makan bergizi gratis sudah mulai berjalan, tidak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Karena program makan bergizi gratis belum terlaksana, para siswa pun harus membawa bekal sendiri dan makan bersama di halaman sekolah. Makannya yang rapi. Program makan bergizi gratis hingga kini belum terlaksana di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para siswa membawa bekal sendiri dari rumah dan melaksanakan makan bersama di halaman sekolah seperti di SD Negeri 3 Langkai, Jalan Temanggung Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setiap pagi mereka membawa bekal yang telah disiapkan sendiri. Siswa dan pihak sekolah berharap program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, makan bergizi gratis, juga segera diterapkan di daerahnya. Sudah pernah belum mendengar program makan gratis bergizi? Sudah. Di SD kalian sudah ada belum? Apa ini kalian? Apa ininya kalian? Sudah nunggu-nunggu lama belum? Sudah lama, nunggu lama. Teman-teman juga. Oh berarti teman-teman di sekolahan ini nunggu makan gratis semua ya? Untuk sementara kami dari SDN 3 Langkai belum mendapatkan itu. Cuma untuk yang bakalan yang ngasih untuk sekolah ini sudah konfirmasi ke sekolah, dan ada info lagi untuk hari Senin tanggal 13 Januari ada pihak swasta yang pengen untuk menyumbang makan gratis nanti. Para siswa kini sabar menunggu terlaksananya program makan bergizi gratis agar mereka juga bisa mendapatkan makan bergizi dari pemerintah seperti siswa lain di tanah air. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adit Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah TK di Pasaman, Sumatera Barat menggelar uji coba makan bergizi gratis sendiri dari pengurus yayasan. Anak-anak pun antusias mendapatkan makanan dan susu yang diberikan. Satu persatu, siswa Taman Kanak-Kanak Kemala Bayangkari 08 Pasaman, Sumatera Barat mencuci tangan mereka sebelum duduk di teras TK. Besarnya antusias anak-anak ini terlihat dari pemberian makan bergizi gratis yang diberikan pengurus Bayangkari Polres Pasaman. Sebanyak 70 orang murid TK mendapatkan sejumlah makanan dan susu dari pengurus sebagai uji coba jelang pelaksanaan program pemerintah pemberian makan bergizi gratis. Kacang padi sama biskuit sama telur sama susu. Harapan kami ke depan selain dari kami mendapatkan dari Yayasan TK Kemala Bayangkari 08 Pasaman, harapan saya juga sebagai kepala sekolah, mudah-mudahan anak-anak kami juga ada perhatian juga dari pemerintah dalam makanan gratis yang akan. Kepala Sekolah TK Bayangkari 08 Pasaman berharap juga ke depannya selain mendapatkan makan bergizi gratis dari Yayasan Kemala Bayangkari Pasaman, pemerintah pusat juga memasukkan TK ini ke dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Ari Yohanas, iNews melaporkan.
Dugaan kasus jual beli bantuan logistik untuk pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT tiba-tiba mencuat. Namun Dandim Kodim 1624 Flores Timur dan PJ Bupati Flores Timur membantah kabar tersebut. Dugaan penjualan logistik bantuan bagi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mencuat di posko pengungsian Desa Ilegerong, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, di mana praktik penjualan logistik bantuan berupa telur dan beras dengan harga murah dilakukan seorang oknum anggota TNI yang bertugas di posko pengungsian. Namun pihak BPBD Flores Timur menyatakan telur tersebut bukan untuk dijual, tetapi diberikan kepada pengungsi untuk membuat kue Natal. Penjabat Bupati Flores Timur membantah adanya praktik penjualan logistik bantuan. Dandim Kodim 1624 Flores Timur juga membantah kalau ada anggota TNI yang menjual bantuan untuk para pengungsi. Pemberitaan yang semuanya sampai hari ini kami tidak menanggapi dan kami baru bisa tanggapi pada siang hari ini terkait dengan penjualan logistik dan lain sebagainya, dan itu saya merasa adalah berita yang tidak mengenakan dan saya merasa bahwa itu berita tidak betul. Karena apa? Kami bersama TNI dan Polri itu sejak awal selalu bersama-sama. Kami TNI bersama Polres mendukung seoptimal mungkin yang bisa kami lakukan untuk warga. Sampai dengan sekarang, tim kita masih ada di sana. Termasuk dari Kodam juga ada di sana. 200 orang anggota Kodam di sana. Dari Korem itu ada puluhan orang. Dari Kodam juga ada ratusan orang di sana. Dan bekerja sepenuh hati untuk membantu pengungsi kita yang ada. Pemirsa, selanjutnya ini siang akan dibawakan oleh rekan saya Pram Sunjaya. Selamat siang, Pram. Halo, selamat siang rekan Arlista Hadi. Baik, Pram, selanjutnya ada informasi apa di ini siang, Pram? Ya, pemirsa, ini usai resmi ditetapkan KPU, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Rano siapkan tim transisi sebelum mulai bekerja 5 tahun ke depan. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di ini siang. Ya, pemirsa, terima kasih masih di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya, dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, mantan Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama datang ke gedung KPK pada Kamis siang. Kedatangan Ahok untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina. Tadi dipanggil buat saksi aja, korupsi LNG. Itu aja sih. Basuki Cahayapurnama datang ke KPK pada pukul 11.15 waktu Indonesia bagian Barat. Ia menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam. Ahok mengatakan hanya ditanya sedikit pertanyaan dan juga dikonfirmasi terkait kasus korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011 hingga 2021, sehingga pemeriksaan kali ini berjalan dengan singkat. Ia menyebut bahwa kontrak pengadaan LNG pada kasus ini terjadi ketika dirinya belum menjadi komisaris utama PT Pertamina, namun baru ditemukan ketika ia menjabat sebagai komisaris utama. Dia dipanggil penyidik menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, yang divonis 9 tahun penjara. Akan kasih penjelasan, tadi dipanggil buat saksi aja, korupsi LNG. Itu aja sih. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan, makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu, udah ada semua gitu loh. Tinggal konfirmasi aja. Untuk melengkapi berkas penyidikan siapa sih, Pak? Aku lupa lo namanya lo. Gak usah tanya mana deh, nanti KPK bisa jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan? Iya, Pak. Apa aja nih? Aduh, berapa pertanyaannya? Nggak banyak juga sih ya. Kan gue udah lupa, ini kasus LNG bukan di zaman saya semua.
Sementara itu, pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto siap datang ke KPK Senin 13 Januari mendatang. Hasto sudah menyemir rambut dan siap diperiksa KPK terkait statusnya sebagai tersangka kasus suap bersama Harun Masiku. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10 dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami seluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno, dari Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi, semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang namanya persiapan Pak Selamat, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih muda. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita catatan dan barang bukti elektronik saat menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan, Jakarta Selatan pada Selasa malam lalu. Penyitaan sejumlah barang saat penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pada Rabu malam. Guntur membeberkan bukti elektronik itu berupa penyimpanan data elektronik seperti flash disk, dokumentasi, perlengkapan dan buku catatan kecil yang diangkut menggunakan sebuah koper dan disimpan di mobil KPK ketika penggeledahan. Usai penggeledahan, selanjutnya KPK akan melakukan pemanggilan kembali kepada Hasto Kristianto sebagai tersangka pada pekan depan, yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 13 Januari mendatang. Jadi yang di Mas Denny menyatakan semalam yang disita dari Bekasi dan rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan penyitaan itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut. Keanehan atau keganjilan terhadap proses Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat dari, kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Jadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian kami melihat juga bahwa penggeledahan ini
mengkonfirmasi bahwa KPK tidak mempunyai bukti yang cukup ketika mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan juga kembali lagi di awal pada saat penetapan tersangka Mas Hasto Kristianto tanggal 24 Desember 2024 telah terjadi kebocoran sprindik yang pada saat itu bahkan jubir KPK menyampaikan kepada publik bahwa tidak tahu. Nah, ini kami menduga bahwa ini adalah bukti bahwa KPK diremot oleh pihak-pihak luar KPK. Sebelumnya pemirsa, mantan penyidik KPK menyebut mantan Ketua KPK Firly Bahuri sempat meminta tim penyidik tidak menggeledah kantor PDIP saat kasus Harun Masiku mencuat. Ada dari internal sendiri nggak sih Bang? Tadi di BAP saya sampaikan emang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Firly Bahuri itu sendiri. Apanya? Palintengan Firly Bahuri seperti apa Mas? Setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu sedang panas dan semacam itu. Saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya. Dan itu saya sampaikan juga. Sebenarnya kan tidak bisa juga ya seperti itu dihalang-halangi ya, cuman itu yang terjadi di masa kepemimpinan. Pemirsa, makan siang bersama Presiden Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim bahas kemajuan kedua negara. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Usai resmi ditetapkan KPU sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pram Rano siapkan tim transisi sebelum mulai bekerja 5 tahun ke depan. KPU Provinsi Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta. Keduanya ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Jakarta di Hotel Pullman Central Park Kamis siang. Penetapan ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata. Berita acara kemudian ditandatangani oleh semua komisioner KPU Jakarta. Menyaksikan dan juga merasakan juga bagaimana pemilihan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu calon gubernur Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Dalam kesempatan ini, Pramono Anung dan Rano Karno mengumumkan susunan tim kerja Gubernur Jakarta tahun 2024-2029. Menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja. Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional. Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya. Pramono Rano ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024, mengungguli dua pasangan lain, yaitu Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Penetapan sudah dilakukan sehingga dengan Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat juga menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih. Pasangan Deddy Erwan memperoleh suara sebanyak 14.130.192 suara atau unggul 62,22%.
Setelah memenangkan Pilkada Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Penetapan ini dihadiri langsung oleh Gubernur terpilih Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Penetapan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di samping itu, dalam Pilkada Jawa Barat kemarin, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau unggul 62,22%. KPU Jawa Barat pun masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelantikan Gubernur Jawa Barat terpilih. Kalau pelantikan sih kewenangannya ada di Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024. Masih tanggal 7 Februari 2024, belum ada perubahan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menyampaikan pihaknya ingin segera melaksanakan tugas-tugasnya selaku gubernur, namun masih harus menunggu hari pelantikan. Kita ingin segera melaksanakan tugas-tugas ini dengan cepat, karena saya biasa bekerja dengan cepat, sehingga seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Dan kita masih menunggu ya, pelantikannya akan dilaksanakan kapan, apakah akan dipisah yang tidak digugat ke MK lebih dulu atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Nah, itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Setelah penetapan ini, pelantikan akan dilaksanakan rencananya pada tanggal 7 Februari 2025 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum juga menggelar rapat pleno penetapan Gubernur Wakil Gubernur terpilih untuk periode 2025-2030. Koster Giri ditetapkan sebagai Gubernur Wakil Gubernur Bali terpilih, sementara Andra Dimyati ditetapkan sebagai Gubernur Wakil Gubernur Banten terpilih. Komisi Pemilihan Umum Bali menetapkan Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih periode 2025 hingga 2030. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan sebagai pemenang pemilihan Gubernur Bali 2024 melalui rapat pleno yang digelar Kamis pagi. Koster Giri memperoleh 61,46% suara dari total perolehan suara sah, atau sebanyak 1.413.604 suara. Sementara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten resmi menetapkan pasangan Andra Soni Ahmad Dimyati Natakusuma sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula Kantor KPU Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis siang. Pasangan Andra Dimyati dinyatakan sebagai pemenang Pilgub Banten 2024 dengan perolehan suara 3.102.501 suara atau 55,88% dari total suara sah. Selanjutnya, KPU Provinsi Banten akan menyampaikan surat pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih ke DPRD Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungannya ke Malaysia, Presiden Prabowo makan siang bersama dengan PM Anwar Ibrahim, dan di mana dalam pertemuan ini mereka membahas mengenai kemajuan dari kedua negara. Tiba di rumah tangsi, Prabowo disambut hangat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Kamis 9 Januari di Kuala Lumpur, Malaysia. Di dalam bangunan dengan arsitektur bernuansa budaya ini, Perdana Menteri Anwar menunjukkan sejumlah karya seni dari seniman Malaysia yang menggambarkan hubungan kebudayaan dan sejarah Malaysia. Selanjutnya, kedua pemimpin negara ini langsung menuju ke area makan untuk menikmati jamuan santap siang bersama diiringi alunan musik gamelan. Pertemuan ini menandai langkah strategis untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara yang memiliki hubungan erat di berbagai bidang.
Keduanya membahas mengenai berbagai isu strategis dan kerjasama kedua negara di masa mendatang. Pertemuan ini menjadi simbol penting persahabatan antara Indonesia dan Malaysia, serta memperkuat upaya kedua negara untuk terus mempererat hubungan bilateral di berbagai sektor. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai makan siang gratis, kini pemerintah bersiap untuk meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Lantas, bagaimanakah mekanismenya? Berikut liputannya. Pemerintahan Prabowo Gibran kembali memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini, warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi juga kepada pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan rumah sakit. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda itu ya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit, ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screeningnya harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda, karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sedangkan untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya, bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai bertahap pada Februari 2025. Pemerintah berharap program ini bisa meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial akibat buruknya infrastruktur jalan, seorang warga yang sakit keras di Kecamatan Tutar, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat harus ditandu warga sejauh 10 km. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews yang akan segera kembali. Ya, pemirsa, proses eksekusi lahan seluas 102 hektar di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi lantaran warga dan petugas eksekusi dari Pengadilan Negeri terlibat adu mulut hingga saling dorong. Dengan pengawalan ketat, Kepolisian Polresta Deli Serdang mendampingi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan eksekusi pengosongan lahan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Jalan Balai Desa, Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Adu mulut dan aksi saling dorong tak terhindarkan.
hingga polisi menangkap sejumlah warga yang dianggap provokator. Warga menilai proses eksekusi tidak sah lantaran gugatan masih dalam proses pengadilan. Kita sesalkan adalah ketika kita masih dalam menggugat, pengadilan memaksakan mengeksekusi ini. Kita sesalkan, makanya masyarakat marah. Karena dalam proses pengadilan. Oke lah, kita ngalah. Nanti kita akan ajukan yang namanya gugatan profesi. Setidaknya 3 orang warga diamankan polisi dalam peristiwa ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sudah menerima permohonan perlindungan 6 orang korban dan saksi kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Selain ajukan pendampingan, keluarga korban bos rental juga mengajukan restitusi. Ajukan permohonan perlindungan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kunjungi rumah duka korban penembakan di Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui ada 6 orang korban dan saksi yang ajukan permohonan perlindungan. Selain keluarga Ilyas Abdul Rahman yang tewas ditembak, permohonan perlindungan juga diajukan keluarga Ramli yang saat ini masih dalam perawatan. Tidak hanya perlindungan, keluarga juga meminta pendampingan saat jalani pemeriksaan. Bahkan keluarga dari Ilyas Abdul Rahman, bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI Angkatan Laut, mengajukan ganti rugi atau restitusi. Kami masih melakukan penelahan berkaitan dengan permohonan ini dan masih menunggu ada beberapa keluarga korban dan korban, termasuk juga mungkin ada saksi-saksi yang lain yang mengajukan permohonan kepada LPSK. Nanti setelah ini kami akan melakukan penelahan lebih lanjut dan kemudian bisa kita putuskan untuk bentuk permohonannya dan berapa lama. 2 Januari lalu, penembakan terjadi di res area kilometer 45, Tol Tangerang Merak, menelan korban jiwa. Penembakan bermula dari penggelapan 1 unit mobil yang berujung konfrontasi dengan pelaku yang membawa senjata api. Kasus ini pun jadi sorotan publik lantaran melibatkan 3 oknum TNI Angkatan Laut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lagi-lagi lantaran buruknya infrastruktur jalan, seorang warga yang sakit keras di Kecamatan Tutar, Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus ditandu warga secara gotong royong dengan menempuh perjalanan sejauh 10 km. Kisah warga yang ditandu ini pun viral di media sosial. Beginilah kondisi yang dirasakan warga Desa Rate, Kecamatan Tutar, Polewali Mandar yang terus saja berulang kali terjadi. Warga yang sakit keras dan hendak berobat ke rumah sakit atau puskesmas terdekat harus melalui perjuangan berat. Kisah miris yang dialami warga Rate ini bahkan viral di media sosial sejak beberapa hari kebelakang. Pasien bernama Nur Afni, 38 tahun, terpaksa ditandu secara bergantian oleh warga setempat untuk menuju ke puskesmas. Ironisnya, kondisi jalan yang buruk memaksa warga harus menempuh perjuangan berat dengan berjalan kaki sejauh 10 km untuk sampai di tempat tujuan. Perjalanan yang ditempuh warga Desa Rate ini untuk tiba di puskesmas ditempuh selama kurang lebih 4 jam lamanya dengan melewati jalan setapak terjal dan juga sungai. Seperti kejadian warga kami bernama Nur Afni yang sakit keras itu harus dibawa secara gotong royong oleh warga kami menuju puskesmas dengan ditandu. Karena kondisi jalan yang begitu parah, mustahil untuk dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 ataupun ambulans. Sehingga warga masyarakat bergotong royong untuk mengantar pasien ini ke puskesmas terdekat selama kurang lebih 3-4 jam melalui jalan setapak sejauh 10 km. Warga berharap adanya perhatian pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat untuk membuka akses jalan yang layak dan dapat dilalui kendaraan roda 4. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga kurang mahir mengemudi di jalan sempit, 1 unit minibus terjun ke sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Satu unit mobil terjun ke Sungai Batang Gadis di Desa Simang Ambat, Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diduga kecelakaan tunggal terjadi karena pengemudi kurang mahir mengemudikan mobil di jalan yang sempit. Meski mobil dalam kondisi ringsek karena jatuh ke sungai sedalam 60 meter, seluruh penumpang termasuk pengemudi selamat dan hanya mengalami luka ringan. Untuk pengendara mobil mengalami luka ringan berikut dengan 2 orang penumpangnya. Untuk kendaraan saat ini sedang diupayakan untuk dievakuasi. Kini seluruh penumpang mobil telah dibawa ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga alami remblong, sebuah truk menabrak 2 unit minibus dan satu pengendara motor di Jalan Lintas Padang Solok, Nagari Guguak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Siapa? Ronda masih ronda. Warga panik melihat kecelakaan beruntun yang melibatkan 1 truk dengan 2 minibus dan 1 sepeda motor di Jalan Lintas Padang Solok, Nagari Guguak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Truk yang melaju dari arah Kota Padang menuju Solok diduga mengalami remblong dan hilang kendali sehingga menabrak 3 kendaraan yang berada di depannya hingga ringsek. Akibat kecelakaan ini, sejumlah korban dari pengendara motor dan minibus harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Solok untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara sebagai barang bukti telah kami amankan dan korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Naksir Kota Solok. Sampai hari ini kami masih lakukan penyelidikan dan mengamankan barang bukti dan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera sempat terganggu. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah mikrobus penuh penumpang menabrak sebuah warung di Jalan Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Sopir bus tewas seketika, sementara 18 penumpang lainnya terluka. Lantas tolong ini, ambulan monitor, merapat semuanya. Ini masih banyak. Video amatir warga merekam usai mikrobus penuh penumpang menabrak sebuah warung di Jalan Pantura, Pagijangan, Brebes, Jawa Tengah. Para penumpang mikrobus ini sebagian besar adalah pelajar. 18 orang dari mereka terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, sopir bus tewas di lokasi kejadian. Polisi yang mendatangi TKP langsung menggelar olah TKP. Dari keterangan salah satu korban, kejadian bermula saat bus menyalip becak motor yang tiba-tiba tidak terkendali hingga menabrak sebuah warung. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur. Usai kecelakaan, korban luka dirawat di Rumah Sakit Bakti Asi Brebes. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan itu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sejumlah wilayah di kota Los Angeles, California, Amerika Serikat hingga menghanguskan sejumlah rumah mewah artis Hollywood. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews ya.